Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita kesehatan sehingga kita bisa belajar setiap hari, kita bisa menambah ilmu setiap hari. Ya, mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita hidup di dunia sampai hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini adalah pelajaran diniyah, yaitu Aqidatul Awam, tentang ketauhidan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silsilah keturunan nasab Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu mari kita baca dulu, ada beberapa bait, mari kita tirukan, mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi dzikri baki wajibi mimma ala mukallafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdi Manafi yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah radha'athu Halimatu Sa'diyah. Nah, ini masih jawaban. Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi adalah bait yang akan membahas tentang silsilah keturunan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik anak-anak, jadi yang pertama, khotimatun fi dzikril baqi wajibi mimma ala mukallafin min wajibin. Jadi yang terakhir adalah setelah kita mengerti tentang sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib para rasul, sifat mustahil para rasul, sifat jaiz para rasul. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, maka yang terakhir ini adalah, ini sebenarnya sedikit lagi kitab ini akan selesai. Jadi yang terakhir ini adalah pembahasan tentang Rasulullah adalah seorang utusan. Jadi Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah nabi kita yang diutus untuk seluruh alam sebagai rahmatan wa fudilah, dan beliau memiliki keutamaan. Rasulullah ini adalah seseorang yang oleh Allah itu menjadi kekasih yang paling mulia. Jadi kalau kita mengetahui ada nabi-nabi yang berjumlah 25 yang kita ketahui, tapi sebenarnya jumlah nabi itu dan rasul ada 212.000. Kalau jumlah rasul saja itu 313. Banyak sekali jumlah para nabi dan rasul itu. Tetapi Rasulullah ini adalah nabi yang betul-betul paling utama dari seluruh nabi-nabi
yang kita ketahui. Dari banyaknya nabi, Rasulullah ini adalah seseorang nabi yang paling utama. Dan kalau dulu Rasulullah ini diutus, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad ini diutus untuk umatnya. Jadi misalkan ada kaumnya Nabi Lut, ya Nabi Lut itu sebagai nabi untuk kaumnya. Terus kemudian ada kaumnya Nabi Isa, ya Nabi Isa adalah nabi dari kaumnya. Nah, tetapi berbeda dengan Rasulullah Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Apa maksudnya? Nabi yang terakhir, nabi yang tidak ada nabi lagi setelah beliau. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, maka itu pasti nabi palsu, karena Rasulullah ini adalah penutup daripada nabi-nabi. Nah, ketika Rasulullah itu dijadikan nabi yang terakhir, maka kemudian Rasulullah ini diperintah oleh Allah bukan hanya untuk umat Rasulullah saja, tetapi Rasulullah juga diperintah untuk umat semuanya. Jadi Rasulullah ini umatnya nggak hanya umat yang tidak hanya umatnya Rasulullah. Maksudnya gini, kalau nabi-nabi dulu kan diperintah untuk umatnya, satu nabi untuk umatnya lah. Rasulullah ini untuk seluruh umat. Jadi Rasulullah ini membawa rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh umat. Dan ada cerita bahwa Rasulullah ini menjadi nabi. Nah, ketika dalam satu kejadian ini ada salah satu umatnya Nabi Isa datang ke Rasulullah. Dia diberi anugerah oleh Allah berupa umur yang panjang. Nah, ketika itu berarti umatnya Nabi Muhammad juga bisa seluruh sampai umat-umat orang-orang Nabi terdahulu. Jadi banyak umatnya Rasulullah. Ada yang dari umatnya nabi-nabi sebelumnya. Pokoknya Rasulullah itu memberikan rahmat kepada seluruh alam. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bahwa Rasulullah itu adalah diutus oleh Allah menjadi rahmat seluruh alam. Nah, sekarang kita harus tahu siapa saja keturunan nasab dari Rasulullah. Di sini Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib. Abuhu Abdullah, ayahnya Rasulullah ini adalah Abdullah. Kemudian Abdullah ini mempunyai ayah bernama Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasulullah. Dan Abdul Muthalib ini mempunyai ayah namanya Hashim. Kemudian Hashim mempunyai ayah namanya Abdul Manaf, sampai terus. Jadi kita akan diterangkan, kita akan nanti membahas tentang silsilah Rasulullah. Kemudian ini wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah, ibunya Rasulullah itu namanya Aminah Az-Zuhriyah. Aminah yang dia hidup di daerah Zuhriyah. Kemudian arda'athu Halimatus Sa'diyah. Rasulullah niku disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, ini yang paling penting. Kelihatan ya? Nah, ini Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ini dilahirkan oleh Siti Aminah. Siti Aminah ini tadi adalah siapa? Ibunya Rasulullah. Siti Aminah menikah dengan Abdullah. Abdullah ini namanya siapa? Ayahnya Rasulullah. Ketika Abdullah dan Siti Aminah ini menikah, maka mempunyai anak Rasulullah. Nah, kemudian dari Abdullah ini mempunyai ayah bernama Abdul Muthalib.
Berarti ini kakeknya Rasulullah. Abdul Muthalib mempunyai ayah namanya Hashim. Hashim mempunyai ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai ayah namanya Qusay. Qusay mempunyai ayah namanya Kilab. Itu dari jalur ayahnya Rasulullah. Sekarang dari jalur Siti Aminah. Siti Aminah ini ibunya Rasulullah. Ibunya Rasulullah mempunyai ayah bernama Wahab. Ini kakek Rasulullah dari jalur Siti Aminah, jadi jalur ibunya Rasulullah. Wahab ini mempunyai ayah bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai ayah bernama Zuhra. Meskipun Zuhra niki terkadang nama perempuan ya, tapi tidak. Zuhra ini adalah nama seorang laki-laki. Zuhra ini juga mempunyai ayah bernama Kilab. Jadi dipastikan nasabnya Rasulullah, nasabnya ayah dan ibunya Rasul lagi bertemu di Kilab ini. Paham ya? Nah, Kilab mempunyai ayah bernama Murrah. Murrah mempunyai ayah bernama Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nador, Kinanah, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Mu'ad, Adnan. Ini semua adalah keturunan Rasulullah. Jadi ini kalau bisa disebut adalah kakek-kakeknya Rasulullah sampai Adnan. Mulai dari sini sampai sini. Paham ya? Nah, nanti silakan ditulis ya. Diterjemah aja biar Salman paham. Jadi misalkan ini Rasulullah. Saya sudah punya terjemahnya. Seperti ini. Nah, silsilah keturunan nasab Nabi Muhammad SAW. Ini dari Nabi Muhammad. Nah, sudah saya buatkan. Nah, yang saya terangkan tadi, ini silakan nggak apa-apa dicontoh. Nanti tinggal memberi garis. Oke? Nah, misalkan gini. Ini Nabi Muhammad. Ini Siti Aminah. Jadi arah panahnya adalah ke sini. Nah, ke sini. Ini juga ke sini. Paham ya? Jadi ketika Siti Aminah menikah dengan Abdullah, beliau mempunyai putra bernama Nabi Muhammad. Kemudian ditarik garis. Ini ke sini. Ini ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Sini. Ini sampai bertemu di kakaknya Rasulullah bernama Kilab. Nah, kemudian silakan teruskan sendiri ya. Kilab saya sajalah. Kilab kemudian ke sini. Nah, ini ke sini, sini. Karena panjang sekali. Dan yang terakhir adalah Adnan. Sudah paham? Ini adalah silsilah nasab Rasulullah SAW. Sudah bisa? Bentar, ini saya tunjukkan. Silakan nanti bisa dicontoh. Sudah? Coba dilihat baik-baik. Nah, sudah ya. Gini kelihatan apa enggak ya? Gini aja kelihatan. Nah, ini. Nah, itu tadi adalah tentang silsilah keturunan nasab Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk anak-anak silakan sebelum nanti menulis tentang silsilah keturunan nasab Nabi Muhammad, juga kalian silakan membaca terlebih dahulu bait tadi yang saya contohkan, supaya kalian bisa membaca, juga syukur-syukur bisa menghafalnya. Cukup sekian dari saya. Nggak usah difoto ya, langsung saja ditulis di buku tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.